Pemirsa, Badan Kesehatan Dunia menuturkan bumi mencapai suhu terpanas yang pernah ada selama 2 hari belakangan. Para ilmuwan mengungkapkan beberapa rekor catatan terbaru yang menunjukkan pertanda jelas bahwa polutan yang dilepaskan manusia sedang menimbulkan pemanasan global. Global warming menjadi salah satu faktor kenaikan air laut. Lantas apa dan bagaimana global warming? Laporan dari Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC bahwa di akhir abad ke-21 akan terjadi kenaikan muka air laut secara global sebesar 0,52 sampai dengan 0,98 meter. Riset terhadap 3.490 orang dewasa di seluruh provinsi Indonesia ini mengungkap 55% menyatakan tahu sedikit tentang pemanasan global, sementara 20% menyatakan tidak tahu. Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Dunia sedang berubah, suhu bumi meningkat, iklim menjadi tak menentu. Dari banjir besar di kota, kekeringan di desa hingga kebakaran hutan, kita menyaksikan dampak nyata dari krisis iklim. Banjir yang makin sering datang, udara yang makin panas, panen yang gagal karena musim tak menentu, semua bukan lagi sekedar berita. Menurut data PBB, dekade terakhir adalah yang terpanas dalam sejarah manusia. Di Indonesia, suhu rata-rata naik hingga lebih dari 1 derajat Celcius dalam 40 tahun terakhir. Curah hujan yang tak menentu, gelombang panas, dan kenaikan muka air laut kini mengancam jutaan kehidupan di pesisir dan pedalaman. Indonesia sebagai negara kepulauan termaksud yang paling rentan. Kenaikan permukaan laut bisa menenggelamkan daerah pesisir. Perubahan iklim mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan. Hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia semakin terancam karena kebakaran hutan dan deforestasi. Semua ini bisa berdampak langsung pada kehidupan jutaan orang. Di Semarang dan Jakarta, permukaan laut naik hingga 5 cm per tahun akibat kombinasi penurunan tanah dan perubahan iklim. Di Kalimantan, kebakaran lahan gambut menimbulkan kabut asap lintas negara. Petani di Jawa Timur kehilangan hingga 20% hasil panen akibat cuaca ekstrem. Dampaknya merembes ke harga pangan, pendapatan rumah tangga, dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam kacamata ekonomi kelembagaan, pemanasan global terjadi karena kegagalan lembaga, baik formal maupun informal, dalam mengatur perilaku manusia terhadap alam. Ketika kebijakan energi masih berpihak pada fosil, ketika hak pengelolaan lahan lebih kuat di tangan korporasi daripada masyarakat adat, maka sistem ekonomi menciptakan ketimpangan ekologis. Krisis iklim bukan hanya krisis lingkungan, tapi juga krisis tata kelola. Solusi iklim tak hanya soal teknologi, tapi tentang bagaimana lembaga mengatur interaksi antar aktor.
Ekonomi kelembagaan menuntun kita pada solusi yang efisien sekaligus adil. Dalam sidang umum PBB 2025, Presiden Prabowo menyuruhkan aksi nyata menghadapi perubahan iklim. Beliau menegaskan komitmen pada transisi energi, rehabilitasi 12 juta hektar hutan terdegradasi dan perlindungan wilayah pesisir. As the world's largest island state, we testify before you that we are already experiencing the direct consequences of climate change, particularly the threat of rising sea levels. The sea level on the north coast of our capital city is increasing by 5 centimeters every year. Can you imagine in 10 years? Can you imagine in 20 years? For this, we are forced to build a giant seawall, 480 kilometers in length. It will take us maybe 20 years, but we have no choice. We have to start now. Therefore, we choose to confront climate change, not by slogans, but by immediate steps. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060, and we are very confident we can achieve net zero emission much earlier. We aim to reforest more than 12 million hectares of degraded forest, to reduce forest degradation, to empower local communities with quality green jobs for the future. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel-based development towards renewable-based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security. Perubahan iklim tak bisa dihadapi sendirian. Ia menuntut kolaborasi lintas sektor, lintas generasi, dan lintas kepentingan. Krisis iklim bukanlah kutukan, tapi ujian bagi peradaban. Setiap keputusan ekonomi adalah juga keputusan ekologis. Setiap lembaga memiliki peran penting untuk bersama-sama mengembangkan energi terbarukan, menjaga hutan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Perubahan kelembagaan dimulai dari kesadaran individu, dari ruang kelas, ladang, hingga parlemen. Kita semua punya peran. Mari jadikan ilmu yang kita pelajari bukan sekedar teori, tapi alat untuk memperbaiki bumi. Inilah saatnya kita menyalakan harapan di tengah krisis iklim.